2 Korintus pasalnya yang pertama, hari Kamis tanggal 30 April 2026. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, kembali kita lihat surat-surat Paulus selalu dimulai dengan tulisan salam, dan selalu dia memperkenalkan diri di situ dari Paulus, dan dia tulis di sana bersama siapa. Nah, kali ini dari Paulus dan dari Timotius. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, bukan kehendak dia sendiri. Dan dia tuliskan kepada siapa surat ini dituliskan, yaitu kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akanya. Selalu juga tulisan-tulisan Paulus dimulai dengan, setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai rasul atas kehendak Tuhan, dia selalu menuliskan kasih karunia dan damai sejahtera. Dia memperkatakan berkat di awal suratnya kepada jemaat-jemaat di mana dia mengirimkan surat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kasihnya Paulus kepada jemaat-jemaat, senantiasa dia menuliskan kasih karunia Tuhan menyertai orang-orang yang dia kirimkan surat tersebut. Ucapan syukur ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus menuliskan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah dia memperkenalkan dirinya, dia memberkati jemaat kepada siapa dia menuliskan surat itu, dan sesudahnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah. Allah itu Allah yang mana? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Dia kasih penjelasan di sana. Jadi dia mau memuji Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang gak sedikit aja belas kasihannya, Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Kristus yang percaya kepada Dia, kita perlu juga terus dipenuhi belas kasihan. Kita minta kepada Dia. Dia ada, Yesus ada di dalam kita bersama Roh Kudus saat kita terima Dia. Kita mengakui Dia saat kita menerima baptisan kudus dan kita terima Yesus. Ada Roh Kudus yang otomatis bersama-sama dengan kita. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia juga ada di dalam Bapa. Nah, Bapa itu penuh belas kasihan. Kalau Dia ada dalam kita, Yesus di dalam kita, belas kasihan yang penuh itu ada juga di dalam kita. Jadi jangan bilang, ya sudah cukup, saya belas kasihan sama orang ini, saya nggak sanggup lagi. Saking aku udah penuh belas kasihan, tapi kok kelakuannya masih terus begini. Percaya di dalam kita ada Dia yang penuh belas kasihan, Dia yang menyanggupkan, yang kita pribadi gak sanggup, tetapi Dia yang memberi kesanggupan, karena Dia penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan. Sumber segala penghiburan. Segala penghiburan Dialah sumbernya. Jadi penghiburan apa yang kita butuhkan hari ini, Dia sumbernya. Cari kepada Dia. Jangan cari kepada orang yang kita pikir mau menghibur kita. Betul, ada sesama bisa menghibur, tetapi sumber segala penghiburan adalah Dia. Mau dihibur dalam hal mungkin kehilangan orang yang dikasihi, mau dihibur mungkin karena
nggak tercapai maksud hati, mau mungkin ikut ujian, ikut tes tetapi nggak lulus, ataukah ada banyak hal yang bisa membuat orang sedih. Nah, orang yang sedih butuh penghiburan. Sumber segala penghiburan adalah Elohim, adalah Allah. Jadi jangan cari tempat yang salah lagi untuk cari penghiburan, cari kepada sumbernya, pasti dapat di sana. Dan sumber itu segala penghiburan. Kesedihan apapun yang butuh penghiburan, cari sumbernya, nggak akan pernah kecewa. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Segala penderitaan, macam-macam penderitaan kan yang dialami Paulus, dia butuh penghiburan. Nah, dia tahu Tuhan adalah sumber penghiburan dan kepada Tuhanlah dia berlari. Dan Tuhan yang dia percaya inilah yang kepadanya dia mengatakan terpujilah Allah. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tujuan kita mendapat penghiburan dari Elohim, dari Tuhan, supaya kita juga memberikan penghiburan kepada orang-orang yang juga berada dalam bermacam-macam penderitaan. Penghiburan yang mana yang kita bisa berikan adalah penghiburan yang telah kita terima dari Allah. Kalau kita nggak terima dari Allah penghiburan, kita nggak bisa ngibur orang lain. Jadi segala sesuatu, Roma 11 ayat 36 kembali, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi penghiburan saya terima dari Dia, kita hibur orang lain itu untuk kemuliaan Tuhan. Kan dari Dia, oleh Dia, Dia yang kerjakan penghiburan yang kita sampaikan kepada orang-orang lain yang sedang dalam penderitaan bermacam-macam. Tuhan yang kerjakan penghiburan itu, kita cuma alat yang dipakai. Karena kita udah terima penghiburan lebih dahulu dari Dia. Dan nantinya Dia dimuliakan di sana. Jadi jangan nantinya jadi sombong. Saya bisa hibur loh. Saya cuma peluk orang itu, dia bisa terhibur. Bukan, saudara. Kristus yang kerjakan di dalam kita. Kita kembalikan segala pujian kepada Dia. Kita hanya alat. Tanpa Dia kita nggak bisa lakukan penghiburan itu. Jadi Paulus mengajarkan di sini memuji Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang sumber segala penderitaan, yang sanggup menghibur mereka dalam segala penderitaan, yang sanggup hibur kita hari ini dalam bermacam-macam penderitaan kita, dalam bermacam-macam ujian kita. Dan tujuannya nanti supaya kalau Tuhan bawa dalam hidup kita orang-orang juga yang sementara mengalami bermacam-macam penderitaan, hiburkanlah mereka dengan penghiburan yang sudah saudara terima daripada Dia. Kita juga sudah dikirimin orang-orang sebelum kita yang sudah menerima penghiburan dari Tuhan dan yang menghibur kita. Jadi mari lanjutkan, jangan stop penghiburan yang sudah kita terima dari Dia. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Paulus menyadari kami, jadi bukan cuma dia dan Timotius yang disampaikan di sini, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam penderitaan Kristus. Paulus dan Timotius juga menderita di dalam pelayanan mereka. Tetapi sama seperti mereka mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, demikian pula oleh Kristus mereka menerima penghiburan berlimpah-limpah. Mari kita percayai statement yang Paulus katakan ini untuk diri kita juga. Sama seperti kita mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, Dia menderita, kita dapat bagian itu. Demikian pula oleh karena Yesus, oleh karena Kristus, kita akan menerima penghiburan berlimpah-limpah dari Dia. Ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kenapa? Karena Paulus mendapat penghiburan dari Tuhan. Nah, nanti dia bisa menghiburkan juga mereka. Makanya dia bilang, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan
untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Tujuan penghiburan supaya orang yang dihibur itu memperoleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang dialami. Sabar di dalam gak menyerah tentang hidup yang dialami, tetapi dengan adanya penghiburan yang diberikan oleh Tuhan melalui kita, melalui orang lain, di sana bisa beroleh kekuatan baru, boleh punya semangat baru, boleh sabar menanggung penderitaan dan tetap berharap bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong, memberikan kekuatan. Jadi tujuan penghiburan memperoleh kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami. Ayat 7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi pengharapan Paulus dikatakan di sini akan kamu, akan mereka, bahwa saat Paulus menghibur mereka, mereka akan ikut mengambil bagian juga dalam penghiburan mereka. Dan itu teguh, artinya gak tergoncangkan. Kata teguh di sini unshakable, teguh pengharapannya bahwa mereka pun sama seperti mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, Paulus dan Timotius. Kamu pun jemaat di Korintus mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus pernah mengalami keputusasaan untuk hidupnya juga, karena begitu beratnya beban yang ditanggungkan ke atasnya. Tetapi dia katakan di sini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tujuan dari penderitaan, tujuan dari kesengsaraan dan beban-beban yang dialami, supaya manusia tidak mengandalkan diri sendiri, supaya manusia tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena saat manusia sudah tidak bisa menghandle situasinya, sudah berat sekali bebannya, saat itu baru dia bisa sadar bahwa memang saya tidak bisa tanpa Tuhan. Orang yang belum mengalami beban yang sedemikian berat, yang masih melihat hidupnya enak-enak, belum mengalami benar namanya penderitaan yang seperti dialami Paulus, akan selalu menganggap dia bisa mengurus dirinya sendiri, akan selalu menganggap saya bisa handle atau dia bisa ngendalin manusia. Tetapi orang yang sudah mengalami penderitaan yang sedemikian berat, bahkan sudah merasa dijatuhi hukuman mati seperti yang dialami Paulus, di sanalah baru orang sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Apakah saudara sudah mengalami seperti yang dialami Paulus? Saya sudah alami. Kenapa saya enggak jemu-jemu terus berusaha mencari dia? Karena saya tahu tanpa dia saya enggak bisa apa-apa. Semua yang saya lewati hanya karena dia, hanya karena anugerahnya. Bisa melewati penderitaan, beban yang begitu berat saya ngalamin. Belum seberat Paulus ya, tetapi masing-masing sesuai dengan kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana. Tetapi saat kita sudah ngalamin seperti itu, kita nggak ngandalin diri sendiri. Nah, bersyukurlah kalau sudah pernah ngalamin seperti itu, karena membuat kita sadar. Karena yang belum ngalamin bisa nggak sadar, karena masih merasa bisa dirinya sendiri mengurus semua keadaannya. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi Paulus katakan di sini, kematian yang begitu ngeri telah dialami Yesus, tetapi dia telah bangkit dari antara orang mati, dan itu memberikan keselamatan kepada Paulus, dan dia
bagikan kepada jemaat di Korintus bahwa kematian Yesus yang begitu ngeri tetapi dia dibangkitkan pada hari ketiga, kepadanya lah kami menaruh pengharapan kami. Mari kita juga menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Olehnya kita mendapat penghiburan, olehnya kita mendapat kekuatan, olehnya kita mendapatkan kesabaran di dalam menghadapi beban yang mungkin hari ini sedemikian berat yang kita alami, yang saudara alami. Kalau saudara melihat beban sangat berat hari ini, berlari kepada Dia, sumber segala kekuatan, sumber segala penghiburan, Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Manusia bisa menolong sedikit, tetapi manusia juga sibuk dengan dirinya sendiri. Coba lihat ya, masing-masing sibuk mengurus kebutuhannya sendiri. Hanya Dia yang terus-menerus setia 24 jam, gak pernah bilang maaf ya saya gak ada waktu, maaf ya saya lagi di telepon gak bisa ini. Dia setia mendengar kita seberapa waktu kita mau mendekat kepada Dia. Perubahan dalam rencana Paulus ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku heran, aku harap, mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami. Yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Jadi ini yang Paulus katakan bahwa inilah yang kami megahkan, yang kami sombongkan kurang lebih ya, tapi bukan kata sombong, megah itu dalam positif. Kami bermegah karena suara hati kami, hati nuraninya memberi kesaksian bahwa hidup mereka, hidup Paulus bersama Timotius, karena dari Paulus dan Timotius ini 2 Korintus, hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian yang asalnya dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, jadi yang utama dalam menjalin relasi hubungan dengan orang-orang lain, ini yang Paulus mau bagikan supaya dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian yang asalnya daripada Allah. Jadi kita cari kepada Tuhan untuk dimurnikan terus hati kita saat kita menolong orang lain, saat kita menjalin relasi dengan orang lain. Jangan kita lakukan itu karena ada ulah udang di balik batu. Karena nanti kalau saya berrelasi dengan dia ya, saya dengar itu dia kaya, nanti dia bisa kasih saya uangnya. Atau saya dengar dia kenalan dengan bos, pejabat, saya bisa nanti dapat jembatan kenalan sama bos. Itu kan ada maksud-maksud tertentu. Jalinlah hubungan dengan ketulusan, dengan kemurnian yang asalnya daripada Tuhan, bukan oleh hikmat-hikmat dunia. Tuhan bisa pakai hal-hal tersebut dengan berhubungan dengan orang lain untuk mengerjakan visi kita di bumi, diperkenalkan dengan orang-orang. Seperti Paulus kan, dalam perjalanannya dipertemukan dengan Raja Agripa, dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin. Itu bukan karena Paulus yang mau, tapi Tuhan sendiri yang bawa dalam hidupnya. Untuk visi Tuhan melalui hidup Paulus bisa digenapi. Nah, itu ada tulus dan murni. Perbaiki dari hari ke hari, minta terus pikiran Kristus supaya hati kita semakin disiram dengan air jernih, yaitu firman Tuhan, supaya setiap kenajisan kita, berhala-berhala kita yang membuat kita gak tulus, yang membuat kita gak murni, semakin dibersihkan dari hari ke hari. Supaya tulus dalam melayani pasangan, tulus memasakkan pasangan. Jangan karena merasa aja ya itu kewajiban saya sebagai istri, saya masak, selesai. Enggak, tulus layanin orang tua, tulus layanin anak-anak, tulus layani orang-orang yang Tuhan bawa di pekerjaan, benar-benar murni. Dan itu hanya kita bisa dapat dari dunia. Dari diri kita sendiri banyak kenajisannya. Paulus bilang, saya mau lakukan yang baik, tapi kok yang jahat yang saya lakukan. Tapi saat kita terus taruh pikiran kita, ditaklukkan ke bawah pikiran Kristus,
ketulusan dan kemurnian akan mulai mengikuti kita. Paulus berkata di Mazmur 16 ayat 11 bahwa ketulusan dan saya baca dulu supaya kita bisa ini ya. Mazmur 16 ayat 11, tidak salah ini. Bukan Mazmur ini ya, maaf, bukan yang ini yang saya maksud. Ketulusan dan kemurnian kiranya terus mengikuti aku. Bukan ini yang saya coba baca aja Mazmur 16 ayat 11 ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa, ada nikmat senantiasa. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan untuk tulus dan murni. Nah, saat kita tulus dan murni, di hadapan Tuhan itu ada sukacita berlimpah-limpah, ada nikmat senantiasa, maka kita akan rasakan itu. Saat kita tulus sama orang, saat kita murni sama orang, sekalipun mungkin balasnya nggak seperti yang kita lakukan, pasti kita sukacita dan damai saja. Kita nggak akan jengkel lihat orang yang nggak melakukan kebaikan kepada kita, padahal kita tulus dan murni kepada mereka. Pernah kan ngalamin seperti itu? Nah, yang seperti ini kita akan tenang, kita akan tetap sukacita, nikmat Tuhan berlimpah-limpah dalam hati kita saat kita terus dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Nah, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk terus tulus dan murni sekalipun kita tidak diperlakukan tulus dan murni. Kita enggak diperlakukan dengan baik oleh orang yang kepadanya kita sudah lakukan ketulusan, kemurnian membantu mereka. Ayat 13. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Jadi Paulus nggak nulis yang tinggi-tinggi yang orang Korintus nggak ngerti. Dia tulis yang gampang-gampang dimengerti. Jadi kadang kan dikasih teori-teori yang tinggi nggak dimengerti di situ. Tetapi Paulus memberikan tulisan yang gampang yang mereka bisa pahami. Dan itu Paulus lakukan dan dengan bersama Timotius seperti yang mereka telah dapat daripada Tuhan, mereka telah paham dari Tuhan, mereka bagikan juga. Nah, ayat 15, berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi Paulus sampaikan rencana perjalanannya. Dia nggak simpan-simpan programnya kepada jemaat-jemaat. Dia nggak rahasiakan, dia informasikan. Saya nantinya merencanakan untuk mengunjungi kamu dulu sebelum saya pergi ke Makedonia. Nanti dari Makedonia saya balik lagi ke kamu. Dia ceritakan. Tapi pastikan dia nggak cerita ke semua orang. Dia cerita kepada orang-orang yang dia percaya di jemaat di Korintus ini. Ayat 17, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku ini menuruti keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat jawab ya, terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehmu dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Paulus berkata di sini, kami nggak serampangan merencanakan sesuatu. Benar-benar dia doakan, dia dengar Tuhan tuntun melalui Roh Kudus pergi ke Makedonia, pulang lagi, dan dia bilang kami nggak serampangan bilang ya atau tidak. Selalu tanya Tuhan dulu. Nah, saat dia tanya Tuhan, di situ yang dia bilang di dalam Kristus hanya ada ya. Kalau Kristus sudah bilang ya, pergi dituntun di sana. Dan Paulus sebutkan di sini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya janji Allah dipenuhi di dalam Kristus.
Dan itu sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kan selalu kita mengatakan amin, kita mempercayai itu melalui Yesus. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang memberikan Roh Kudus itulah adalah Allah saat kita terima Yesus. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ini ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Maaf. Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Jadi Paulus bilang, bukan kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya. Kami gak mau paksa kalian. Tetapi karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Nah, imanmu ini kami datang topang. Biar kita bersama-sama. Saya bekerja bersama Timotius untuk sukacita kalian. Karena sukacita dalam Tuhan itu kekuatan kita. Nah, inilah yang Paulus sampaikan. Demikian pembacaan 2 Korintus pasal 1 hari ini. Bagaimana di dalam Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Mari kita percaya bahwa Kristus yang sudah menggenapi janjinya, menggenapi kasihnya dalam hidup kita, jangan kita lihat dengan sebagai anugerah yang murahan, tetapi kita bersyukur bahwa Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Mari kita dengan tulus dan murni di dalam segala relasi hubungan yang Tuhan berikan dalam kita di bumi ini, kita tulus dan murni dengan kasih dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita di dalam berelasi dengan sesama. Jangan pakai munafikan, jangan pakai keuntungan sendiri di sana, tetapi mari kita pakai hidup kita dengan tulus dan murni, melayani orang-orang di sekitar kita, melayani pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bukan untuk cari puji-pujian, bukan untuk dilihat orang, wah ini anak baik ya, urus orang tuanya, oh ini istri yang baik ya, urus suaminya, padahal sementara masak dia banting-banting panci karena jengkel kan, banting-banting panci atau ini menggerutu saja saat mengerjakan pekerjaan. Tulus dan murni. Kata yang menutup bulan April tahun 2026 ini, kiranya ketulusan dan kemurnian dari Tuhan mengawali kita untuk masuk di bulan Mei, dan Tuhan terus mengerjakan di dalam kita pembersihan, air jernih dicurahkan untuk mentahirkan kita dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhala kita, supaya Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, mengeluarkan dari tubuh kita, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Rohnya, Dia berjanji rohnya akan diberikan diam di dalam batin kita, supaya kita hidup. Dia yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan-ketetapannya dan tetap berpegang kepada segala keputusannya dan melakukannya, untuk hidup tulus dan murni di dalam menjalani hubungan yang Tuhan percayakan kita di bumi ini. Salam kasih, selamat menyelesaikan bulan April ini dengan penuh sukacita, maksimum joy, dan besok kita memulai lagi bulan yang baru dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sumber segala penghiburan, sumber segala kekuatan, sumber kasih. Dari Dialah segala sesuatu yang kita punya di bumi ini. Sebab dari Dialah dan oleh Dialah dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.